Dulur-dulur kabeh, ketemu maneh nang podcast Lambe Warteg. Lambe warungane. Kak Ari Karo. Koh Teguh. Oke, dulur-dulur Lambe Warteg, ketemu lagi dengan saya Ari dan kita sekarang sudah ketemu lagi dengan Koh Teguh. Alhamdulillah ini episode berikutnya bisa kita publish lagi setelah episode pertama. Rasanya kok lama ya kita nggak ketemu ini. Koh Teguh kemana aja? Koh Teguh gak pernah ketemu ya? Ya, aku lagi dapat rezeki, mendapat kesempatan dulin-dulin nang Wisma Atlet. Eh, ikut cabang olahraga apa? Kok Wisma Atlet? Cabang COVID-19 jenenge cabang. Oh, yang saya dengar ini ya, selentingan Koh Teguh lagi semedi begitu ya. Iya, semedi di karantina di Wisma Atlet. Alhamdulillah ketemu Koh Teguh hari ini. Di episode ini kita pengen banyak dapat wawasan ini dari Koh Teguh. Kebetulan Lambe Warteg ini kan memang podcast Lambe Warungane saya Ari dan Koh Teguh. Nah ini personilnya Ya. yang satu dapat cobaan apa anugerah kok. Ya, lihat aku ngomong sih anugerah dan bencana itu kan tipis tuh. Ono lagu nih toh. Iya, tinggal menyikapinya saja ya. Koh Teguh mungkin ini bisa untuk belajar bareng karena memang ini Ngomong-ngomong aja. kita seluruh dunia ya lagi berusaha untuk melawan atau menyikapi tentang adanya virus COVID-19. Nah, ini ada mutasi baru dan sebagainya. Ini kan ya kita hadapi yang ada di sekitar kita bahwa memang COVID ini kan luar biasa, merubah banyak norma kehidupan masyarakat, norma ekonomi, norma pendidikan, norma sosial. Ini dampaknya luar biasa ini. Nah, ini Koh Teguh ini termasuk yang barangkali pernah dikunjungi oleh virus COVID. Nah, ini mungkin dari awal kok Iya, kita iya, iya. boleh ya tanya-tanya ini biar nanti Gak apa-apa, Cak. dulur-dulur. Anggapane sharing-sharing lah ben Iya, nek ngene warteg iki padha anu lah ya, padha tercerahkan apa sih yang terjadi kan gitu ya. iya, ngopi-ngopi tapi kudu ono wawasane iki. Bener, Cak, bener, Nah, bener. jadi dulur-dulur kabeh mudah-mudahan nanti dari awal sampai akhir kita ambil sisi baiknya, kita ambil wawasan karena kita semua tidak pernah tahu. Nyun sewu, nek akrab ngomong kapan kita akan terkena COVID itu kan hampir mirip kita nggak tahu kapan kena flu. Kadang-kadang nggak hujan-hujan ya, nggak hujan-hujan, tahu-tahu flu, tiba ketularan konco. Kebetulan kerja di AC. Nah, semua orang pasti nggak ingin dapat virus penyakit, tapi memang alangkah baiknya kita itu membentengi dengan banyak informasi dan edukasi yang suatu saat kalau misalnya kita dapat sesuatu itu tadi itu bisa siap lahir batin gitu. Yang penting nggak panik gitu ya kok ya. Nggih, Cak. Yang penting tenang aja, nyantai aja. Nah, iya. Apalagi kalau stamina kita memang dalam kondisi yang bagus atau kita dinyatakan OTG, tak rasa gak perlu sampai sampai ke weden-weden dulu lah. Ya. Nah, terus gimana kok? Awalnya gimana kok? Bisa diceritakan kira-kira nih ya. Koh Teguh itu awalnya ada gejala terasa apa begitu atau gimana kok? Oke, ya. Jadi ini loh, Cak. Waktu itu aku seeling tanggal 3 Desember iku mari badminton dan konco-konco, terus mulai ini ku rodok gerimis. Nah, kini tetep ya jenenge mek gerimis jenenge lanang ya, singkat ae. Nah, mulai kuno kan jenenge mari olahraga badminton ya pengen ini kan ya isi apa jenenge ya olahraga, menghindari COVID. Olahraga itu kan baik toh. Betul. Imun baik. Terus akhirnya mulai ini ku ngelek maem sih. Nah, akhirnya ketemu sebuah tempat yang sebetulnya aku pribadi waktu itu sajane gak tapi pengen nang kono, tapi karena berhubung suara terbanyak
nang kono ya wis melu lah. Iku berapa orang kok waktu itu kok? Ingat. Waktu itu sing melu sing mulai badminton kan nyebar ya, masih pengen mangan-mangan lah, sing pengen mangan-mangan kok ono 6. Ya 6. Nah, kebetulan 6-6-nya itu satu kantor. Nah, alkisah dari 6 ini beberapa hari kemudian yang kedapatan pertama itu si X. Nah, si X ini tiba-tiba pada minggu depannya tanggal 7 ya. 7 itu dia mulai merasa demam, terus lentruk, apa sih ngelentruk iki ya? Lentruk itu apa ya? Loyo. Iya, betul. Loyo, terus intinya ngono lah. Akhirnya dikongkon karo kantor swab, dan pada hari Kamis kalau nggak salah tanggal 10 tuh dia dinyatakan positif. Itu cerita nih. Nah, versi dari iku versi dia ya, terus kemudian dibawa ke Wisma dan seterusnya. Tapi versiku, jadi tanggal 3 kami tadi kan kumpul nih habis badminton. Ya. Nah, tanggal 4, 5, 6 Jumat, Sabtu, Minggu aku tuh ketepaan kok ya pas iki apa? Keudanan. Ya. Nah, karena kehujanan, tapi pada waktu tanggal 4, 5, 6 itu aku fine-fine aja, masih aku dalan sampai bengi ora apa-apa. Ya. Terus tanggal 7, jadi aku masih olahraga dan sebagainya, jogging dan sebagainya. Tanggal 7, 8 pun aku juga masih melakukan olahraga sepulang kerja. 9 karena ada pilkada 9 Desember. Nah, itu aku ya sih isu iku sih pelayon seperti biasa kan, aku laporan di grupnya kanca-kanca. Ya. Nah, tanggal 10 sore hari sepulang rapat ono sing nggawa klengkeng. Mungkin ini sepele ya, mungkin sing ngrungokno iki dipikiri sepele. Pas mangan klengkeng, moro-moro tenggorokanku gatel, terus dehem-dehem lah kayak ngono lah. Nah, dan kebetulan Cak Ari lah perso ya, lek aku iki ono Instagram di akun Instagram yang kebetulan ngajakno live, dan pada hari itu kelihatannya servernya down. Nah, servernya down itu tak ulang sampai aku pindah lokasi, tetap IG live-nya itu tidak berhasil. Nah, pada saat itu kelihatannya teorinya imunku terserang, secara psikologis dan imun secara jasmani. Ya. Nah, malamnya tanggal 10 Desember aku demam. Itu hari Kamis. Besoknya aku gak mlebu, Mas. Kita tahu diri di kantor saya itu kalau ada yang punya gejala batuk, pilek, demam dan sebagainya itu disarankan untuk tidak masuk kantor. Tapi melakukan SOP itu gitu loh. Ya wes aku gak mlebu sampai dino Senin ini aku gak mau tak paksakan masuk gak sido. Akhirnya aku tak tahan, tidak memaksakan diri untuk masuk, dan aku sempat tes rapid dulu. Tes rapid ternyata non reaktif. Itu tanggal 14. Nah, tanggal 15 Selasa dikongkon mlebu. Nah, iku Mas, ya iki. Ceritane seru, Cak. Tanggal 15 iku sak mobil wong 6 nek enggak salah. Ya. Kami itu makan siang bersama dengan teman-teman kantor. Terus pas di tempat makan itu salah satu ada yang nyeletuk. Enak yo. Wih, kuane lho kroso banget apa kaldune. Nah, aku mikir, biasanya kan aku langsung nyaut. Oh yo enak loh. Iki rasanya aku sih mikir-mikir enak tekon yo. Jadi kayak sih ngeblank gitu loh. Ya mungkin karena secara fisik juga tanggal 15 Desember itu kan masih belum sempurna ya. Demam saya itu kan barusan sehat. Terus pas aku lagi jukuk lombok aku cabe acar itu. Terus ono sing ngomong ini nih ngarepku persis ngomong. Kon kok moro-moro seneng pedes. Nah, itu tak jawab biasa. Lah kan biasanya aku seneng pedes. Nah, tapi ternyata jangan-jangan lombok sing tak jukuk wingi kaken, Cak. Tapi aku gak kerasa pedes. Jadi indra perasaku hilang kemungkinan. Ya. Nah, tanggal 16, Cak. Tadi kan tanggal 3 kan kami berenam. Nah, dari berenam ini ternyata ada 2 lagi yang di lantai lantai yang berbeda dengan tempat kerjaku ini, moro-moro dinyatakan flu, batuk, terus gak mampu apa-apa. Bahkan minyak kayu putih itu disemproti
berbagai macam parfum gak mampu. Nah saat itu terus aku mulai curiga. Ya. Kok aku gak mampu ya. Ngono ceritanya Cak. Akhirnya tanggal 17 Desember aku di swab dan hasilnya kurang asik sih, dinyatakan positif. Gejalanya ya penciuman hilang, perasa hilang gitu ya? Iya, tapi kan didahului dengan demam dulu Mas. Yang tanggal 10-nya itu. Jadi setelah demamnya sudah wis hilang, ganti kehilangan penciuman sama perasa dikit lah. Nafas nggak ya? Ya, masalah. Kebetulan nafas nggak ngos-ngosan ya. Karena saturasi oksigen udah tak cek itu 98. 98. Sing apik kan di atas 95 loh, Cak. Ya. Cek saturasi itu nggak jadi satu sama swab ya? Cek sendiri. Tidak. Bisa. Itu alatnya harganya mulai dari yang jual dari 60 sampai 110 200 ono. Ada ya alat itu artinya jual bebas. Apa ya, tingkat kepercayaannya bagus ya alat-alat kayak gitu ya untuk saturasi. Iya, karena di waktu akhirnya tanggal 22 karena secara prosedur, secara protokoler kan aku harus ke Wisma Atlet karena lokasi tempatku tinggal di ibu kota ini kan dinyatakan pihak puskesmas ini tidak layak untuk melakukan isolasi mandiri atau berbahaya lah bagi orang lain, karena bersama-sama dengan orang lain akhirnya aku diputuskan tanggal 22 itu pindah dari tempat tinggalku yang sekarang ke Wisma Atlet. Nah di sana oximeter yang dipakai untuk mengukur saturasi oksigen sama yang dipakai yang dijual beli bebas di mana-mana itu. Iya. Jadi untuk konco-konco ini dulur-dulur Lambe Warteg mungkin sedikit tambahan informasi bagi yang belum ini ya, mengetahui bahwa Koteku ini aslinya Malang tapi bekerjanya di Jakarta dan mendapatkan tanda kutip musibah positif COVID ini juga di Jakarta gitu ya. Setelah dicek tanggal 17 Desember itu, terus ya karena protokol di Jakarta harus dikarantina di Wisma Atlet ya. Nah, sekarang tanggal 10 Januari 2021 Koteku ini belum bisa pulang karena ya memang masalah PSBB atau apa istilah yang sekarang PPKM itu. Jadi belum bisa pulang ke pangkuan Ibu Pertiwi di Malang ya karena ya ini memang COVID. Jadi masih bertahan di Jakarta tapi tetap masih ini ya, kerja masih lanjut ini ya Koteku ya. Iya, nah aku tak cerita titik soal Wisma Atlet. Ya, jadi, sekarang setelah tanggal 17 Desember itu langsung lapor ke Satgas atau gimana Koteku? Kalau di Jakarta gimana? Jadi tanggal itu aku mau begitu dinyatakan positif langsung lapor di Satgas internal, sama kemudian kita lapor ke Satgas setempat, dalam hal ini kita ke puskesmas. Nah karena di sini wajib ke Wisma, kalau tempat di mana kita di rumah tidak memungkinkan maka harus ke Wisma. Kebetulan Wisma lagi penuh. Nah karena lagi penuh, maka Wisma Atlet kan besar toh, kok berapa gedung gitu toh? Berapa gedung tuh? 8 nggak salah. 8 tower. Itu penuh. Waktu itu jari ini penuh. Jadi aku di mlebokno antrian. Akhirnya aku nunggu dulu dan tanggal 22 baru masuk. Itu pun 22 siang, sore. Ya. Sekitar asar deh ya, sampai nanggung lokasi. Nah, kenapa penuh? Ya mungkin saat itu memang lagi banyak lonjakan angka. Pas lagi tinggi ya. Betul. Nah, cuman gini, di sana itu Wisma itu ada beberapa kategori. Kebetulan aku di Wisma Tower 8 itu termasuk yang tanpa gejala. Jadi, di sana sudah dibagi ya, tanpa gejala, terus ini yang sesak, sudah dibagi sesuai dengan tingkat keparahan atau gimana gitu kok? Iya, jadi kalau sing gejalane sing sesak nafas lah, sing batuk pilek nemen sampai pokoknya sing nemen lah ya, sing butuh pemantauan ekstra itu di tower tertentu lah. Kok ono sing di tower tanpa gejala. Ya tapi kok ono tower sing gak duwe-duwe ngono gak ono sih. Ono. Terus mana gak ono duit terus dikei duit ngono. Ya, karep pula ngono ah. Oh, jadi di sana satu kamar satu orang tapi kok ya?
Jadi satu kamar itu terdiri dari 2 bedroom. Kebetulan ada yang 1 bedroom kecil untuk 1 orang dan 1 bedroom yang isinya 2 orang. Nah, aku milih sing 1 orang. Jadi paling enggak kan sendiri toh di kamar. Betul. Saya itu kan bayangkan gini toh. Wisma Atlet itu kan dulu dibuat untuk Asian Games ya. Untuk Asian Games, untuk atlet-atlet, bayanganku wah ini mewah. Artinya mewah karena untuk atlet-atlet internasional, negara nggak mungkin lah membuat tempat penginapan atlet yang duta-duta bangsa ini merasa kecewa atau apa, ini pasti bagus. Nah, saya lihat di video Kotego yang di YouTube dan segala macam itu bagus ya Wisma Atlet. Iya, jadi sebenarnya ada ini harus berbangga diri pernah nginep di Wisma Atlet. bener. Cuman memang di kota itu lengkap sih. Jadi ada tempat nyuci baju lah, terus kemudian mandi juga air dingin, air panas, terus klosetnya juga kloset duduk, ada wastafelnya, ada wastafel juga yang khusus untuk cuci piring. Terus paling yang nggak ada di sana AC juga ada setiap kamar. Yang nggak ada itu paling TV. Terus wifi itu ada yang sedikit error. Masing-masing kamar nggak ada TV maksudnya ya? Betul, di masing-masing kamar nggak ada TV, tapi ada wifi. Tapi nggak semua kamar wifi-nya itu connecting-nya bagus. Ya mungkin karena terhalang tembok gedung, jadi mungkin nggak bagus gitu ya. Tapi sebenarnya wifi ada ya, disediakan ya? Sediakan, tapi jadi ini sing pas tak takokno nang Satgase pihak penyedia providernya itu katanya nggak berani ke situ. Iya ngecek. Betul, karena gini kok dulu nek gojol-gojolokan guyon wong Jawa itu kan ngene kataku ya apa koncol penyakit apa sing gak iso disambangi, siji loro untu. Nah nek sampean ono kanca loro untu kan gak iso disambangi. Lah saiki ono loro COVID positif gak iso disambangi. Dadi saiki ana loro. Penyakit sing gak iso disambangi ku wong loro untu ambek wong positif COVID. Gak iso disambangi. Iya. Bener. Neng sing siji wedi ketularan, sing siji lah wong loro untu disambangi ora iso jak guyon. Malah gare stres loro untu disambangi. Iya. Untungnya gak dipaido ya. Iya, gak dipisui syukur ya. Jadi memang di Wisma Atlet ya nggak bisa ya dijenguk gitu, nggak bisa ya? Nggak bisa. Jadi kalaupun mau nitip sesuatu, kiriman makanan dan sebagainya, di depan, paling depan sendiri, di depan pintu masuk itu ada tenda yang didirikan BNPB itu dijaga oleh TNI, itu yang khusus menerima kiriman-kiriman dari luar untuk diskording dulu. Oh, jadi keluarga bisa yang ngirim makanan gitu ya? Nah, termasuk kalau kita mau pesan lewat aplikasi juga bisa. Misalnya kita bosen nih dengan makanan yang disediakan oleh Satgas, padahal makanannya ya jadi menurut aku wis enak wis lengkap. Jadi 4 sehat 5 sempurna wis menurut aku. Ono sayur, ono daging, ono telur, ono buah-buahan, terus ada karbohidrat dalam bentuk nasi, terus ada snack dalam bentuk susu dan roti, lengkap wis Mas. Ya memang protokol kesehatan nih seperti itu. Satgas kalau ngasih makan cuman pecel karo tempe ya dipisui wong kok. Wong di karantina itu biar melewati masa 14 hari virus itu, terus syaratnya kan harus makan bergizi ya. Makan bergizi gak dikei gizi itu harus dikeplai wong iku Satgas. Iya. Olahraga ya. Seneng olahraga. Oh iya, olahraga ya, Cak. Jadi benisuk jam 6 sampai jam 8 itu difasilitasi olahraga bersama dan kesempatan untuk berjemur. Kayak gitu. Nah, jadi saya lihat video ini, wah, iki nang Wisma Atlet iki wong loro apa wong piknik iki kok nang hotel terus ono sename berjemur. Wah, bener-bener anu iki lupa kerjaan ini wis. Lali anak bojo salah iki. Nah, iku bedine ngono. Salah di karantina nemu bojo anyar repot iki. Maka untungnya gak TV. Kalau TV itu wis tambah komplit wis paling.
Oh iya, salah ngaku positif barang nggak wong ya. Nah, cuman gini, bedanya dengan tower lain, kalau tower 8 itu keluar dari karantina dianggap sudah sehat. Jadi, kalaupun dinyatakan ada virus yang masih ada dalam tubuh, virusnya tidak menginfeksi orang lain atau tidak berbahaya bagi orang lain. Cuman kalau di tower yang lain itu harus di swab dulu sebelum keluar. Kalau dia negatif baru boleh keluar. Terus selama berapa hari kok di Wisma Atlet total sampai keluar? 22 terus sampai tanggal 31 pagi aku metu wis. 31 pagi tanggal 22 berarti 9-8 harian. Iya, 9 harian ya. Itu tandanya tes ya. Dites di sana ya. Kalau sudah negatif berarti sudah wisuda begitu ya. Tes swab itu dilakukan di tower lain. Kalau tower 8 nggak pakai swab. Jadi dinyatakan selama tidak ada gejala sudah bisa keluar atau lulus wisuda yang mau. Makanya kalau waktu mau keluar kan diinvestigasi lagi dulu. Jadi kalau diinvestigasi masih ada gejala, biasanya di-extend dulu. Misalnya tanya, masih ada batuk pilek? Masih. Batuk pileknya seperti apa? Begini. Ya udah nambah ya 3 hari. Biasanya ngono untuk dilakukan observasi. Jadi sembuh tidaknya dari yang karantina ya beda-beda, ada yang 9 hari, ada yang sampai 14 hari. Itu setiap hari dicek atau orang merasakan gini, kok misalnya, waduh, aku kok wis bisa normal, indera penciuman, indera rasa juga normal, berarti itu kan termasuk bisa dipakai tanda secara pribadi bahwa sudah mulai pulih gitu. Ya bisa ya gitu ya. Iya, tapi tetap harus sesuai dengan jadwal waktunya. Biasanya mereka memakai patokan 10 hari. 10 hari dari tanggal swab terakhir. Jadi aku kan tanggal 17 swab terakhir. Nah, itu tanggal 28 sudah keluar aku. Cuman karena berhubung aku ditanya ada gejala apa lah, Pak jawab gak ono, ya toh, watuk pilek gak ono, Pak. Mungkin buang air. Nah, tak jawab ono, aku ngaku ono. Tapi mereka menyatakan itu bagian dari salah satu gejala strain baru. Buang air ya? Buang air, apalagi beberapa kali kan, dan kondisinya tidak diare ya? Diare kok ya? Betul. Nah, tapi mereka tidak bertanya makananku apa dan sebagainya, tapi langsung divonis ya udah nambah lagi 3 hari, diobservasi lagi karena alasannya gejala barunya COVID itu salah satunya masuk ke pencernaan, katanya ngono. Padahal aku sedino nih sadurunge iku sambel kaken. Soalnya pengen perasanya itu terasa pedes ya. Itu kan karena derajat perasanya kan menurun gitu ya. Jadi sambelnya wakeh ngono ya. Kok gak pedes-pedes gitu. Justru perasaannya wis balik waktu itu. Terus delok dikei bebek ya, Cak. Ya apa coba, Cak? Bebek lek gak dilawan nek sambel agak mato. Iya. Iki loro apa bebek iki? Wong loro saiki coba bebek, Cak. Tenanan iki bebek. Lah iya mangkane ayo saiki sampean coba nang rumah sakit ta. Luyuran nang rumah sakit. Endi ana pasien manganane bebek. Sing ana bubur utawa segoting ya. Istimewanya kan memang istimewa. Jare kan kena positif COVID itu yang penting mangan enak. Bener. Gak mikir rasa murad, gak usum kolesterol ya, yang penting mangan enak. Ya ajar sih pokoknya ajar sih. Terus selama di sana vitamin, obat begitu dari Satgas ya? Satgas, ya. Berarti semuanya sama ya? Sama. Apa ya bisa disebut apa vitamin apa gitu? Nah, vitamin yang disarankan dan diberi itu rata-rata sih ya umum ya, vitamin C, terus yang ada zincnya kalau bisa, terus kemudian vitamin D, dan itu juga bisa ditambah dengan melakukan menjemur diri pada waktu matahari muncul. Terus kemudian
obat-obatan yang diberikan itu rata-rata tergantung keluhannya, gejalanya. Lewat batuk pilek dia obat batuk pilek, lewat demam dia demam, ngono-ngono iku sih. Imbas dari itu ya. Jadi kalau ada yang demam ya demam. Ada yang kena juga di mah itu ya, berarti mahnya yang diberi obat. Ya, kecuali mah yang lain ya. Kecuali mah yang lain. Misalnya malam Jumatan kan kadang-kadang mah yuk mah, nah itu gak iso dikei lho. Iya ya lah, terus sing nyetok sapa terusan? Terus marno ono sing bagian nyetok lah repot iku. Lah ya iku. Wah bahaya iku. Bahaya iku. Iki gak Wisma Atlet iku jeneng ya. Wisma iya, yang lain iku. Iya Wisma Melati lah. Jadi memang sekarang sudah lulus dari kampus UWA ya, Universitas Wisma Atlet. Sudah lulus. Alhamdulillah, puji Tuhan. Mungkin suatu saat sampean perlu reunian, Pak. Ya kok ya. Reuni sesama Tapi yang menarik bukan menarik ya. Artinya Covid ini kan yang bisa dari tingkat penyebarannya terus sampai ke masuk tubuh itu kan ada sekian hari itu bisa dibaca ya. 5 hari nanti efeknya begini, 6 hari sampai 10 hari sampai 14 hari kalau sudah lewat ya aman gitu kan ya. Itu kan bisa dipastikan gitu ya kok ya. Ya. Nah, mungkin juga sekedar info di waktu kita kumpul-kumpul di Wisma itu kebanyakan beberapa curhat itu jari ini gejalanya mirip. Jadi kehujanan masuk angin, merasa itu masuk angin, demam lalu dikeroi. Jadi beberapa sampel yang aku coba sharing-sharing itu rata-rata keluarnya ngono. Karena orang mungkin biasa ya, mungkin terasa demam wis dikeroi ya waras. Gitu ya. Gitu ceritanya. Nah, sekedar info aja, konco-konco kabeh kebetulan setelah selesai isolasi di sana di Wisma itu diminta kita isolasi lagi ya sekitar 7 hari lagi untuk betul-betul memastikan kita dalam kondisi yang fit. Nah, karena di Tower 8 tidak dilakukan swab, maka untuk meyakinkan diri dan juga kantor supaya jaga, kan stigma masyarakat kan masih kadang-kadang masih kurang oke ya. Nah, itu yang penting itu alumni Wisma ini. Iya. Maka aku melakukan swab mandiri di sebuah rumah sakit di dekat kantor dan hasilnya sekali lagi alhamdulillah puji Tuhan kok ya sudah negatif seperti itu. Jadi setelah wisuda dari Wisma Atlet itu isolasi mandiri di apartemen ya kok ya. Nah, mungkin yang terus berikutnya tadi Ko Teguh sempat mulai nyinggung ya. Stigma masyarakat ini kan begini loh. Orang yang belum positif aja bisa menganggap ya akhirnya masyarakat ini kan menganggap penyakit ini kan penyakit menular yang betul-betul kayak yang zaman dulu itu kan ada wabah lepra, wabah apalagi itu yang sifatnya cepat menyebar itu kan menjadi dihindari ya. Padahal kan harusnya justru tidak dihindari karena justru mengisolasi. Jadi misalnya ada keluarga yang katakanlah positif mestinya tidak untuk dikucilkan, tidak untuk dihakimi karena pasti semua orang kan nggak mau ya terkena itu nggak mau. Iya, betul ya. Jadi dalam tanda kutip aku nek ngomong ini kok Teguh, uang kena Covid itu asli napas. Bener. Kadang-kadang kerja golek pangan tiga anak bojo kena lo ya apes dong. Iya. Cuman bener. Kan ya itu tadi protokol kesehatan itu memang harus lakukan ya untuk meminimalkan yang tadi itu. Baru meneng ini Cak. Sing sampean ngomong mau Cak, apa jarine kini kerja soro-soro, tinggal anak bojo, tinggal keluarga, terus kena Covid. Nah, yang repot ini kan untuk memastikan kesehatan maupun kesembuhan bahkan di awal dinyatakan positif itu kan ada namanya prosedur lewat jalur swab. Nah, swab ini sendiri terus terang kan sampai saat ini biayanya masih termasuk mahal. Berapa kok swab itu? Swab itu rata-rata di 900 sampai 1,2. Tuh, larang ya. Ya, dan apa
gak semua orang yang bekerja itu kan di cover oleh perusahaan. Gimana dengan mereka yang bekerja sendiri kayak ngono-ngono iku. Lah yo soalnya orang ini Cak cerita Cak, kapan niku ping pitu iku positif sih. Bayangno ping pitu. Lah ping pitu anggap ae 1 jutaan lah 7 juta dhewe. Positif semua. Dan hasilnya positif semua. Iku padahal areke wis ngakali. Jadi sak gurunge swab iku wis irungi dikeki opo ae terus tenggorokane disemproti apa tapi tetap hasilnya ternyata terdeteksi positif Mas Ian. Lah iya dikongkon swab tapi swab bayar dhewe. Angel ya logikane ya. Padha karo numpak pesawat syaratnya kon swab tapi swab bayar dhewe. Bener Cak. Lah aku kadang-kadang pas ketenggengan ngono mikir-mikir ngene Cak. Nang ngene mall Cak ya. Kan di mall kan atau di restoran. Sak gurunge mlebu di ngongkon suhu tubuhne kudu 37 ke bawah. Nah, terus kemudian disuruh cuci tangan. Atau gak ngono ya hand sanitizer. Tapi kalau kan mereka sebagai yang meminta untuk melakukan itu, mereka menyediakan yang namanya apa itu? Temperatur gun, termogun. Nah, mereka nyediakan duduk kini sing nggawa dhewe termogan teko omah, pas sampai mlebu nang restoran nak ngono sih. Terus cuci tangan dulu Pak sebelum masuk restoran atau mall. Lah, ning ngarep wis dikeki wastafel. Mosok kini sing dikongkon nggo wastafel teko omah kan yo gak. Lah, timbo dhewe masalah. Iya. Kok jadi balik maneng kadang-kadang aku mikir, nah ya kini dikongkon swab tapi dikongkon bayar dhewe. Nek gak gelem diseneni. Jadi gak egois hari ini. Gak gelem preksa lah ngono sih. Iya. Padahal swab dhewe 100 sampai 1 juta 200. Nah, iya. Misale ketemu wong wates ku ngene to. Bah, masa aku kena penyakit gak usah tes di swab wong swab bayar dhewe. Engko penyakit ya ngenai awak-awakku dhewe, sing loro-loro awakku dhewe ngono kan ya gak apa-apa sajane ngomong atas-atasan. Masih ngono. Lah iya, ya karena memang tadi itu tidak semua orang siap dengan biaya seperti itu yang kelihatannya kan memang dipaksakan itu. Artinya terus gini, kok misalnya saya swab tanggal 5 misalnya ya. 5 ini sudah keluar hasilnya swab negatif. Ya. Terus pas pulang ngambil hasil itu terus terkena. Nah, terkena mungkin di angkutan umum misalnya. Terus baru kena virusnya setelah swab. Nah, berarti kan ngene ku gimana kok? Berarti kan ya iso positif toh? Iso. Lho makane wong sing positif dadi negatif iso positif meneng. Stigma masyarakat ini kadang-kadang kan masih kurang oke ya, baik di kadang-kadang di ngene WA grup kadang-kadang sih kok ono guyonan-guyonan sing kesannya itu mengotak-ngotak orang-orang yang X. Meskipun guyonan ya misalnya ono sing upload foto pakanan terus sing X kena ini terus kemudian ngomong on the way merapat ngono ono sing guyoni ojo sik rek. Jadi itu padahal cuman guyonan lewat WA grup ya, tapi sudah seperti itu gitu loh guyonane. Belum lagi kalau di masyarakat juga contohnya waktu aku mlebu kantor pertama itu juga ada beberapa yang terang-terangan ngomong ojo. Itu dinyatakan memang mungkin agak bercanda, tapi karena nadanya agak keras jadi kesannya orang lain kan jadi ngelihat itu opo sih kan. Jadi gitu sih. Ya memang ini pelan-pelan ya, menurut saya memang COVID ini kan baru. Nah, stigma masyarakat itu kan seperti itu juga karena masih baru. Masyarakat sendiri kan juga bingung kalau terkena itu harus bagaimana. Kalau flu biasa mungkin kerokan, ngombe wedang jahe, terus minum obat flu biasa sembuh. Nah, sekarang itu kan karena blow up media itu semakin tinggi itu malah semakin membuat masyarakat itu kan jadi paranoid. Jadi akhirnya kalau ada orang kena positif itu kan seperti menghindari gitu ya. Tapi ya namanya baru ya. Mudah-mudahan nanti masyarakat banyak belajar ya. Jadi yang disebut Dr. Herd Immunity itu kan memang sekarang ini rasanya sudah mulai ya. Kita harus memperkuat imun masing-masing karena rasanya loh ya.
saya nggak kepingin juga sebenarnya. Cuma rasanya itu kan ini suatu saat orang akan merasakan ini namanya virus COVID, virus ini kan flu kan gitu, kayak gitu aja sebenarnya. Iya, kayak gitu. Mudah-mudahan semuanya. Saranku ini Kak, sing bagi para konco-konco dulur kabeh lambe warteg, ada yang ngomong kok Teguh ini cepet, maksudnya pemulihannya kok cepet gitu ya. Gimana ini? Penting ini. Salah satunya ya memang karena aku rutin olahraga itu salah satunya. Olahraga ya? Terus olahraga, baik olahraga olahraga biasa, maksudnya yang ringan-ringan, yang kardio, maupun juga olahraga yang sifatnya mungkin melatih muscle gitu, otot. Nah, terus juga ketambahan istirahat ya. Kualitas istirahatku meskipun beberapa jam, misalnya 7 jam atau 6 sampai 7 jam, tapi berkualitas gitu. Terus ya saya minum vitamin, terus makan tak jogo, terus minum air hangat kayak gitu. Minum air hangat yang sering. Ya ngono sih Mas paling. Wah, menarik ini. Pesan dari alumni ini kan penting banget nih. Alumni ini, atlet. Ya, dulur-dulur lambe warteg bisa dicatat ini. Nanti kalau tidak bisa, ya mungkin untuk keluarga kita yang barangkali teman kita yang terkena virus ini, cara yang disampaikan Ko Teguh ini bisa ditiru, karena memang Ko Teguh ini termasuk cepat gitu ya, cepat. Karena saya tahu sendiri Ko Teguh juga rutin olahraga, sepedaan, lari-lari kecil gitu. Ya memang sering, jadi memang olahraga ini termasuk ya harus digiatkan lagi, karena nggak terkena harus olahraga ini rasanya ya. Iya, terus sampai tambahan lagi mungkin ini tadi kan sifatnya fisik ya, tambahan lagi mungkin juga jaga pikiran supaya tetap tenang. Oh, pikiran ya. Wedi-wedi ya, gak usah parno, gak usah keweden-keweden. Jaga prokes betul, maksudnya pakai masker lah, lapis sampai lapis 10 sakarepmu. Terus kemudian cuci tangan, gak hand sanitizer, nyemproti disinfektan, itu is okay ya. Tapi gak usah separno apapun. Terus yang kedua, ini yang paling penting mungkin di atas segalanya itu tetap berdoa, banyak berdoa sama Tuhan. Karena bagaimanapun yang menentukan tingkat parah tidaknya kan juga kadang-kadang ya seizin yang di atas. Ya, setuju. Iya. Ya setuju ya. Tertarik masker sing rangkep 10 itu ya. Bisa buka. Sajane gak usah rangkep 10 korden gitu digawe ya. Ya ini obrolannya menarik dulur-dulur ya, karena langsung kita mendengarkan dari Ko Teguh yang sudah diceritakan melalui tahapan-tahapan terkena virus COVID-19. Intinya nggak usah takut dengan COVID-19, yang penting ya banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari obrolan kali ini. Mungkin kapan-kapan kita bahas vaksin ya Ko ya, ini vaksin menarik nih. Ya, iya, nanti mudah-mudahan nanti ini kayak secercah harapan gitu ya. Nah, jadi Ko Teguh ini sudah sehat. Pro kontra. Ya betul. Ko Teguh ini sudah sehat, ini mudah-mudahan berikutnya kita episodenya akan sering kita ini ya publish lagi, karena mudah-mudahan ini kelihatannya setelah jadi alumni tambah sehat Ko Teguh. Gak sehat ya apa nduk kono vitamin tok sing diombe. Lah iya yes. Oke Ko Teguh, semoga COVID-19 segera berlalu. Amin. Kita hadapi bersama COVID-19. Yang penting kebersamaan, kita tidak saling menyalahkan dan sebagainya, karena ini ya harus kita pahami bersama, kita harus selalu bersama-sama. Mudah-mudahan sehat dulur-dulur lambe warteg. Saya Ari pamit. Ya, Ko Teguh di Jakarta juga pamit. Oke, ketemu lagi di episode berikutnya di podcast Lambe Warteg, Lambe Warungane Ari dan Ko Teguh.